Oke, hari ini kita belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang pertama kita harus tahu adalah bentuk umumnya. Bentuk umum. Nah, sebenarnya persamaan kuadrat ini kemarin sempat dibahas waktu kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP itu ada soal tentang persamaan kuadrat juga. Nah, di kelas 10 ini baru mengulang sedikit tentang persamaan kuadratnya. Jadi soalnya juga masih mirip-mirip dengan yang di SMP kemarin. Oke, pertama kita pelajari bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari sistem persamaan kuadrat. Di sini ini 0. Di sini a-nya tidak boleh 0. Nah, kalau yang b 0 boleh, yang c juga boleh 0. Ini tidak boleh 0, hanya a. Oke, sekarang contoh yang pertama. Contohnya misalnya ada bilangan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kan kita sudah tahu. Berarti a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 5, dan c-nya sama dengan min 3. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Maksudnya bentuk umum itu adalah nanti kalau kita misalnya dapat soal, kalau sebisa mungkin diubah ke bentuk ini. Soalnya sebagaimanapun kalau bisa diubah ke bentuk ini biar dia lebih mudah dalam menyelesaikannya. Oke, untuk menyelesaikan sistem persamaan kuadrat itu setidaknya ada 4 cara penyelesaian. Cara penyelesaian itu ada 4. Yang pertama namanya pemfaktoran. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Lalu cara yang kedua seperti yang ada di buku, itu namanya melengkapi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Lalu cara yang ketiga ada pakai rumus persamaan kuadrat. Ini juga pernah dibahas di kelas 8. Rumus persamaan kuadrat. Dan lalu yang terakhir itu ada namanya pakai grafik fungsi. Ini ada di kelas 9 kemarin. Grafik fungsi. Ada 4 cara ini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di buku ini kita masih fokus ke cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Kita buat contohnya nih. Cara pemfaktoran. Contoh cara pemfaktoran itu misalnya ada di contohnya seperti yang di buku itu x kuadrat ditambah 10x ditambah 21. Yang pertama kita buat begini. Nah, ini cara yang paling sederhana ya. Yang pertama faktor dari x. Faktor dari x. Nah, faktor dari x kuadrat itu apa sih? Faktor dari x kuadrat kan x sama x. Nah, faktor dari x kuadrat tuh x sama x. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu faktor dari 21. Yang kalau dikali hasilnya sama dengan 21, tapi kalau ditambah hasilnya sama dengan 10. Nah, ini yang penting nih. Kalau dikali hasil 21 ditambah sama dengan 10. Kan faktor 21 itu kan 21 itu 1 kali 21, terus 3 kali 7,
Nah, yang dikali 21 ditambah jadi 10 kan kita bisa pakai 3 dan pakai 7 kan. Kalau di sini ya positif, nah, berarti X plus 7 sama X plus 3. Nah, pokoknya nih yang di sini faktor dari X, yang 7 ini dari 21. Pokoknya ini hasil tambah, ini hasil kali. Berapa yang kalau dikali hasil 21 ditambah hasil 10? Ya ini 1 sama 21, bisa nggak 1 sama 21? Bisa kalau dikali hasil 21. Tapi kan kalau ditambah bukan 10. Jadi kita pakai yang lain. Oh, kita punya 3 dan 7. Bisa nggak nih 3 dan 7 ditambah jadi 10? Bisa. Berarti nih yang kita pakai faktor adalah 7 dan 3. Oke, itu contoh yang pertama. Nanti kita coba lagi di yang lain. Ini dicatat dulu, boleh silahkan dicatat. Sekarang kita coba masuk, kita langsung bahas ke soal. Soal yang di buku ada nomor bagian A. Bagian 1 nih, di buku yang bagian 1. Di buku yang bagian 1. Di buku bagian 1 yang ada yang mudah dulu. Kita dari soal yang mudah. Oke, kita pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya kurang jelas, boleh diulang atau boleh ditanyakan lagi. Yang pertama kita punya X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, ini soal nomor 1A. Soal nomor 1A. Kalau di buku kurikulum Merdeka, ini di buku 1 bab 5 uji pemahaman 1A. Oke. Nah, sama kayak tadi cara mikirnya. Yang pertama kita buat begini. Oke. Faktor dari X kuadrat. Faktor dari X. Faktor dari X kuadrat ya X sama X. Oke. Yang pertama bilangan kalau dikali hasilnya 2 ditambah hasilnya 3. 2 ini berapa sih? 1 dikali 2 kan? Bisa nggak jadi 3? Bisa, berarti karena ininya juga positif, ini juga positif. Ya udah, jelas kita pakai 1 dan 2. Jadi X plus 1 dan X plus 2. Tuh, ini masih mudah. Sama dengan tadi, pokoknya ini hasil kali, ini hasil tambah. Itu untuk soal nomor 1A. Oke, sekarang berikutnya kita coba lagi soal nomor 1D misalnya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Oke. Berapa yang kalau dikali jadi 6 ditambah jadi 5? Tadi kita buat yang X tadi. Jadi kita sementara pakai X 1 ya, 1X. Nanti kita pakai contoh yang lain. Ada X dan ada X. Nah, kita buat dulu aja biar nggak bingung. 1 sama 6, 2 sama 3. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ada 1, 6. Kalau 1, 6, 2, 3 kan bisa sebenarnya tuh. Min 1 ditambah 6. Jadi 2 kali 3. Nah, di sini kita pakai biar yang mudah. X plus 2 kali nilainya plus. Nah, X plus 3. Itu untuk soal yang nomor 1. Masih tipe soal 1D tadi karena X 1. Nah, sekarang kita coba soal kalau misalnya X nya bukan 1. Kan tadi kita pakai soal X 1 ya. Nah, kita coba X
Oke, sekarang kita lanjut. Kalau misalnya x-nya bukan satu ya, kita coba di sini x-nya bukan satu. Oke, contoh soal yang pertama itu di nomor 1e, 2x kuadrat ditambah 5x min 12. Nah, berarti di sini x-nya bukan lagi satu, tapi x-nya 2. Nah, itu jadi kita nggak bisa langsung kayak tadi, nggak bisa langsung asal difaktorkan x-nya jadi kuadrat. Nggak bisa. X kuadratnya tadi kan, kalau misalnya x kuadrat kan tinggal jadi x dan x. Itu kalau x-nya satu, tapi kan ini karena x-nya 2, kita nggak bisa pakai cara itu. Jadi kita harus jalannya harus sedikit panjang. Oke, sekarang kita coba dulu. Ini di buku nomor 1 yang E, berarti 1E. Oke, kita coba selesai yang ini, x-nya 2. Nah, yang ini gimana caranya? Di sini kita harus kalikan ini dan ini. 2 dan 12 itu hasilnya kan 24. Nah, sama di 24 ya kita buat faktornya aja. Faktor dari 24 berapa? 1 sama 24, 2 dan 12, 3 sama 8, 4 dan 6. Nah, dari sini mana yang hasilnya bisa jadi 5? Yang bisa jadi 5 itu kan ini, 3 sama 8. Nah, jadi kita buatnya gini, 2x kuadrat 5x nya, nah yang kita ubah ini 5x. 5x nya kita ubah gimana biar dia jadi 5x, yaitu plus 8x dikurang 3x. Nah, kan sama aja kan, 8 dikurang 3 kan jadinya 5x. Jadi kita buat gitu, min 12. Nah, tetap 3 dan 8 nya kita dapat dari sini tadi ya. Nah, kalau sudah gini, kita keluar faktornya 2x. Kita kerjain yang ini dulu. Gimana caranya 2x jadi 2x kuadrat? Nah, kan kita kali x. Terus gimana caranya 2x biar jadi plus 8x, yaitu plus 4. Oke. Nah, ini juga min 3. Kan sini kita sudah dapat nih x plus 4. Nah, kita sekarang mikir tuh gimana caranya ini jadi x plus 4. Nah, yang kita keluar adalah 3-nya. Min 3. Min 3 biar jadi min 3x, kita tambah x. Min 3 biar jadi min 12 plus 4. Nah, alat ini sudah sama nih, sudah sama. Yang 4 dan 4, nah itu sudah sama. Nah, sekarang tinggal yang di luar kita buat keluar. Yang di luar itu yang ini dan ini. Berarti yang di luar kita punya 2x dan min 3. Yang di dalam langsung aja nih, di dalam kan kita udah punya yang di dalam x plus 4. Jadi jawaban dari ini ya ini, jawaban dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 faktor ini jadi 2x kurang 3 sama dengan x plus 4. Nah, pokoknya kalau x nya ini bukan 1, kita kalikan dengan yang c. Kan ini a tadi nih, ini a, ini b, ini c. Nah, kalau x nya bukan 1, kita kalikan dengan c. Oke, kalau masih bingung kita coba lagi ke soal berikutnya. Kita coba ke soal berikutnya, yang ini berarti kita hapus. Nah, kita coba ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini nomor 1F aja. Kita coba kerjain nomor 1F. Soalnya kan 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 35. Nah, ini ada beberapa cara. Ini coba ya. Yang ini, yang A tetap dikali C. A tetap dikali C. 2 kali 35 sama dengan 70.
70 kali 1 70, 2 35. Pokoknya ini kita mikirin yang kita cari gimana caranya biar pertamanya jadi 9. 2 35, 3 nggak bisa, 4 3 nggak bisa, 5 70 dibagi 5 itu 14. Nah 5 sama 14 ini kan bisa jadi 9. 14 kurang 5 itu jadi 9, atau 5 ditambah 14 juga jadi 9. Jadi kita pakai ini. Nah sekarang kita ubah bentuknya. Langsung 2x kuadrat ini dari 9, 9 nya berubah jadi plus 5x kurang 14x, ini tetap min 35. Nah lihat ini, kenapa ini plus 5x ini min 14x, ini kan min 9. Nah itu kan min 9. Gimana caranya 5 sama 14 ini jadi min 9? Ya 5 dikurang 14, kan kalau 5 dikurang 14 jadinya min 9. Pakai itu dulu. Nah bentuknya sudah berubah jadi ini. Sekarang dari sini sama dengan tadi, kita buat penyederhanaannya. Kita punya x, ini yang ini kita pikirkan dulu. Gimana biar jadi x ini jadi 2x angka 2 2x kuadrat, berarti kita butuh 2x. Ini sudah dari 5 tuh, ditambah 5 ya kan, 5x sudah ada x. Berarti gimana caranya biar x jadi 5x, yaitu tambah 5. Oke, karena ini kita sudah punya 2x tambah 5, yang sebelah sini juga harus sama. Harus gimana caranya buat 2x tambah 5? Kita punya 2x ditambah 5. Gimana caranya 2x tambah 5 jadi min 14x? Min 7 tinggal. Ya kan? Min 7. Min 7 dikali 2 jadi ini min 14x. Min 7 dikali 5 sama dengan min 35. Jadi gini. Oke, jadi kita sudah punya dua faktor. Yang pertama luar sama luar sampai tadi. Ini sama dengan ini. Berarti x min 7 sama 2x plus 5. Nah, ini jawabannya. Oke, ini yang satu apa tadi, 1F. Setelah ini kita cobain soal yang 1G. Oke, sekarang kita coba lagi di soal 1G biar tambah jelas. 1G itu kita punya x kuadrat dikurang 21x ditambah 80. Nanti kalau ada soal yang mau di request kirim aja ya, nanti bisa kita bahas. Oke, sama dengan tadi kan jadi 80, kita cari faktor dari 80 gitu. 1 80, 2 40 gitu seterusnya sampai bisa jadiin 21. Di sini kita punya faktor yang kita pakai adalah 5 dan 6. Di sini kita punya turun ya, x kuadrat. Nanti boleh coba dihitung. Min 5 x min 16 x. Nah, nentuin ini dari mana? Ini tadi dari sini ya. Ini kita cari terus, misalnya ada 3 4 4 sama 20 nggak bisa jadi 21. 5 16. Nah, 5 sama 16 itu kan bisa jadi 21 kan? 5 sama 16 itu bisa jadi 21. Jadi kita pakai angka 5 dan angka 6. Kenapa di sini min 5 dan min 16? Nah, karena ininya min 21. Jadi gimana caranya biar angka yang pecahan ini hasilnya nggak berubah? Yang diubah hanya bentuknya, nilainya tidak boleh berubah gitu. Yang ujung plus 80.
Sini kita pecah ininya jadi X. Sama ya, kalau gini biasanya dia ini 2, ini juga 2. Oke. Ini X. Gimana caranya X bisa jadi X kuadrat? Kita butuh X lagi. Gimana caranya X bisa jadi min 5X? Kita butuh min 5 nya. Nah, kita sudah punya min 5X harus sama, berarti ini kita keluarkan 16 nya. Gimana caranya 16 jadi 16X? Berarti kan kita X min 16 jadi 80, min 5. Nah sudah, berarti yang di dalam sama dengan yang di dalam, di luar sama dengan yang di luar. Berarti X dikurang 16 dan X dikurang 5. Sudah, ini jawaban untuk ini. Ini tadi soal yang 1G. Oke, kita masih di soal nomor 1. Kita latihan beberapa soal sampai hafal. Kita di 1K. Di 1K ini kita punya soal 6X kuadrat dikurang 17X ditambah 12 sama ya 6 kali 12 gitu. Pokoknya kalau gini harus A dikali dengan C. Oke, kita lanjut. Di sini kita 6x nya turun 6x kuadrat, karena biasanya yang diubah itu adalah yang tengah, yang B. Yang diubah adalah yang B. Tapi ingat tadi nilainya tidak boleh berubah. 6x kuadrat. Oke, min 17. Min 17 itu kalau kita pemfaktoran itu kan 6 kali 12 kan 72 tuh. 6 dikali 12 sama dengan 72. Nah, kita buat gini, faktor dari 72. 1, 72, 2, 36 gitu dan seterusnya ya. Itu seterusnya nanti kita akan dapat angka di 8 dan 9. Min 8x min 9x. Ingat, ini hanya perubahan, tidak boleh merubah nilai, hanya berubah angkanya. Ditambah 12. Nah, di sini kita buat gini, sama dengan tadi kita buat pemfaktoran. Kita punya 2x. Nah, gimana cara? Kenapa nggak x? Nah, ini karena di KPK nya lebih ke 2 dan 3. Nanti kita buktikan ya. 2x. Gimana caranya 2x bisa jadi 6x kuadrat? Kita butuh 3x. Gimana caranya 2x jadi 8? Di sini kan 6 sama 8 tuh KPK nya 2 kan. Nah ya, kita pakai 2x jadi gitu. Gimana caranya 2x menjadi min 8x? Berarti kita kurang 4. Oke. Nah, 9 sama 12 KPK nya berapa? KPK nya 3. Kita pakai min 3. Gimana caranya biar min 3 jadi min 9x? Tinggal tambahin batas dikali 3x. Gimana caranya min 3 jadi plus 12? Pakai min 4. Nah, sudah sama kayak tadi. Yang di luar sama dengan di luar. 2x min 3. Yang di dalam sama dengan di dalam. 3x dikurang 4. Sudah gitu, selesai. Nah, kan tadi kita pakai 1x terus kan, yang di ini. Kan kita pakai 1x. Kenapa di sini 1x? Nah, karena KPK dari 1 dan 5 itu kan 1. Kalau kita pakai 5 ini nggak bisa jadi x kuadrat. Kalau 1 kan tetap bisa jadi 1 dan 5. Jadi juga 16 ini sama 80, KPK-nya itu 16. Jadi gimana caranya biar jadi sederhana gitu. Makanya kita pakai KPK. Nah, di kasus yang ini 6 sama 8 kan KPK-nya 2. Makanya kita pakai 2x. 9 sama 12. Nah, itu kan jadi 3. Makanya biar dia sederhana, kita cari KPK-nya aja. Kalau ini kita mau pakai x, di sini kita pakai x, angka yang di sini terlalu besar. Ini kita pakai x. Nah, ini juga nggak dapat.
Jadi kita mendingan begini aja, yang penting kita ada ini sama, ini sama, yang di dalam kurung harus sama. Nah itu soal untuk nomor satu yang K. Satu K soalnya begitu. Nah oke, kan kita sudah soal nomor satu ya. Soal nomor satu sih sebenarnya gitu-gitu aja, cuman beda angkanya aja, cara ngerjainnya sama. Nah sekarang kita ke soal nomor 2. Nah soal nomor 2 ini ada sedikit perbedaan dengan di nomor satu. Nah di nomor 2 kan ada gini tuh, ada x kuadrat dikurang 3x, ini kita pakai soal nomor 2A ya, dikurang 28 sama dengan 0. Nah ini bedanya, ada sama dengan nolnya, berarti ini maksudnya kita disuruh cari x1 dan x2. Kita coba kerjain dulu. X kuadrat sama dengan yang tadi, kita buat x kuadrat. Karena ini x nya 1 ya, kita pakai cara yang pertama boleh deh. Di sini nanti kita ajarin pakai dua cara. Oke, yang pertama x, faktor dari x. Faktor dari x kuadrat itu ya x sama x. Oke. Terus cari angka yang kalau dikali hasilnya 28, kalau dikali hasilnya 28, kalau ditambah hasilnya 3, dikali jadi 28 ditambah jadi min 3. Itu nanti kita dapatnya di 4 dan 7. Berarti ini kita bisa langsung x plus 4 x min 7. Begini, ini juga sudah benar sebenarnya. X min 4 dan x min 7, atau kita pakai cara yang agak panjang tapi lebih detail kayak tadi ya. Berarti x kuadrat tetap, min 3 nya, nah min 3 kita ubah. Ingat yang diubah cuma angkanya, nilainya nggak boleh berubah. Jadi plus 4x min 7x. Nah 4 dikurang 7 kan min 3, jadi kita bisa pakai ini. Ini cara satu, ini cara 2, min 28 tetap. Yang boleh diganti cuma ini, cuman 4 sama 7 itu kan kita ubah dari min 3. Oke, sudah gini ya. Sudah gini sama kayak tadi. Kita kerjain dulu. Nanti kita kerjain ini. KPK antara 1 dan 4. Iya, kita pakai 1 aja karena nggak mungkin kita pakai 4. Kita pakai 1 aja. Kita pakai 1 berarti x. Nah, gitu caranya. Gimana caranya biar x jadi x kuadrat? Ya dikali x, kita butuh x yang lain. Gimana caranya biar x jadi 4x? Ya tambah 4. Nah, kan jadi x dikali 4 kan 4x. Nah, yang sini 7 sama 28. KPK-nya di 7 min 7. Gimana caranya biar 7 jadi 7x? Kita butuh x, 7 sama 28 kita guna plus 4. Nah, sebenarnya kalau yang dalam kurung ini sih sama dengan ini sih, tuh sama dengan itu, tapi kita hanya pastikan aja biar pasti. 7 kali 4 kan 28. Nah sama dengan yang tadi, yang di luar sama dengan di luar, x min 7 sama x plus 4. Nah di sini jangan selesai, di sini belum selesai karena ada ini. Nah ada ini, ada sama dengan 0, ada sama dengan 0. Karena ada sama dengan 0, ini harus kita proses. Berarti x1 itu kan x min 7 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0, ini pindah, plus 7. X sama dengan 7. Nah, x1 7. Nah, lalu x2 nya ini. X2 itu sama dengan x ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0, 4 nya nyebrang. 0 dikurang 4 ya. X sama dengan min 4. Nah sudah sampai sini baru boleh selesai. Itu bedanya kalau ada
0 sama dengan, kita harus mencari ini. Kita harus mencari X1 dan X2. Itu kita buat X2. Nah, itu bedanya. Kalau tadi kan kita cukup sampai sini. Cukup sampai sini. Nah, ini nggak boleh. Ini setelah kita dapat faktornya, harus kita cari X-nya. Caranya ini aja kita ubah. X-7 berarti ini X-7 sama dengan 0. Ini juga X-4 sama dengan 0. Nah, gitu caranya. Pokoknya harus difaktorkan. Kalau difaktorkan harus dikerjakan biar dapat X1 dan X2. Oke, kita coba lagi. Kita ke soal nomor 2F sama kayak tadi. 2F itu X kuadrat dikurang 19X ditambah 48. Kita pakai cara yang panjang aja nggak apa, walaupun agak panjang yang penting paham. X kuadrat 19 nya kita bagi jadi min 3X min 16. Ini dapat dari pemfaktoran ya, dari 48 faktornya berapa, 1, 48, 2, 24, 3, 16. Nah gitu ya. Terus ditambah 48. Nah sama dengan yang tadi, kita kerjain dua ini dulu aja. Kita kerjain dulu ini, nanti kita kerjain yang dua ini. Oke, kita kerjain yang dua itu 1 sama 3, berarti yang kita pakai adalah X. X kuadrat dibagi X, ini tetap jadi X sama min 3 tuh, kita butuhnya min 3. Oke, yang kedua 16 sama 48. 16 sama 48 itu kan KPK-nya di 16 ya. 16 min 16. Nah, yang dalam sama aja, yang dalam kita ubah jadi X min 3. Nah, X min 3. Sama kayak tadi, luar sama jadiin luar, X min 16. Dari min 16 hapus. X min 16 sama X min 3. Nah sampai sini jangan selesai, jangan dulu selesai, karena ini di soal tadi soalnya ada yang kurang dikit, sama dengan 0. Nah ini jangan dulu diselesaikan, harus kita kerjakan. X dikurang 16 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 16. Nah, kenapa tambah 16? Karena kan nyebrang, berarti X sama dengan 16. Yang kedua X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ditambah 3. Berarti X sama dengan 3. Oke, kalau sampai sini baru boleh selesai. Harus X sama dengan ini X1 ya, ini X2. Nah sampai situ baru boleh selesai. Kalau ini belum selesai karena ada sama dengan 0-nya. Oke, masih di nomor 2. Sekarang kita nomor 2M. Nomor 2M ini agak panjang ya, karena emang prosesnya panjang banget. Soalnya 17 dikali dalam kurung 5X dikurang 3 kuadrat sama dengan 68. Nah di sini ingat, kalau kuadrat ini bukan ke 17, ini bukan ke 17, tapi dia ke yang 5X yang di dalam kurung. Jadi yang dikuadratkan bukan yang di 17. Jadi ini yang pertama kita hilangkan kuadratnya, bentuknya jadi gini, 17 5X ini 5X ini 3 yang dikuadratkan. Jadi 5X min 3, 5X min 3. Nah gitu kan, kuadrat kan sama dengan 2 kali, sama dengan 68. Nah, yang pertama kita gini dulu, yang pertama kita ini. Terus yang kedua ini kita kerjain dulu, yang di dalam kurung kita kerjakan.
Yang warna biru, kita kerjain yang warna biru dulu. 17 nya tetap 5x kali 3 tambah 5x kali 3. Yang pertama 5x ini dikali dengan 5x ini dikali ini, jadi kita akan punya gini aja lah, tulis 5x dikali 5x min 3, itu yang pertama. Terus min 3 nya, min 3 dikali 5x min 3, kan gitu, perkaliannya kan harus gitu, sama dengan 68. Oke, kita fokus ke biru dulu ya. Yang pertama 5x dikali dengan 5x, kita akan punya 25x kuadrat karena ada x kali x. Terus 5x dikali dengan 3 min 15x. Nah, terus yang sini 3 dikali dengan 5x min 15x, 3 dikali dengan min 3 plus 9 sama dengan 68. Nah, kita fokus ke yang biru-biru dulu. 17 nya jangan dulu kita ganggu. Ini kan ada x sama x, kita selesai dulu. 25x kuadrat min 15x min 15x, utang 15, utang lagi 15, jadi utangnya 30 plus 9. Nah, kita kerjanya pelan-pelan tapi harus fokus karena ini agak panjang. Oke, sudah sampai sini. Ini 25. Bingung. 25x kuadrat min 30x min 9. Nah, sudah bentuknya gini. Sekarang 17 nya baru boleh masuk. 17 dikali 25x, hasilnya 425x. 17 dikali dengan min 30 min 510 ini kuadrat min 510x. 17 dikali 9, 17 dikali 9 plus 153 sama dengan 68. Nah, 68 nya jangan dulu kita ganggu. Setelah itu baru 68 nya kita kerjain. 425x kuadrat dikurang 510x ditambah 153. Nah, 68 nya pindah jadi min 68 sama dengan 0. Nah, ini bentuk terbarunya. Ini masih bisa kita selesaikan lagi yang ini kan masih ada yang sama. Pokoknya kalau yang ini bingung nanti boleh coba diulang lagi, dilihatin pelan-pelan ya. X kuadrat dikurang 510x 153 dikurang 68 jadi plus 85 sama dengan 0. Dah, kita sudah punya gini. Bentuknya sudah panjang banget. Nah, ini biar caranya mudah, ini boleh kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan dulu. Soalnya 425 itu terlalu besar. Kita sama-sama dibagi 85 semuanya. Jadi ini ya, jadi bentuknya jadi 85. 425 dibagi 85 jadi 5x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 85. Dibagi 85 boleh. Kenapa kita boleh bagi ini? Karena untuk menyederhanakan pekerjaan kita. Ini dibagi 85, ini juga dibagi 85. 85 bagi 85 kan ini coret-coret tuh. Jadi kita tinggal punya 5x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 sama dengan 85 dibagi 0, kebaca 0 kan. Nah, 0. Jadi
bentuk terbaru kita adalah ini. Nah, kalau sudah gini kan sudah lebih sederhana. 6x kuadrat min 6x tambah 0 sama A dikali C, tetap 5 dikali 1 ya. Bentuknya jadi berubah lagi 5x kuadrat, yang 6 nya kita ubah tetap, base nya yang B itu base nya diubah min 6x oh sorry, min 6 min 5x min 5x min 1x, min 5 dikurang 1 kan min 6 ditambah 1. Nah, sama setelah ini kita kedit ini 5 sama 5, kita ambil 5 berarti kan KPK nya 5x. Gimana caranya 5x jadi 5x kuadrat? Nah, berarti kita contoh x. Gimana caranya 5x jadi 5x min 5x min 1? Nah, yang kedua ini min 1, berarti pakai min 1 ya, min 1. Min 1 gimana min caranya? Min 1 jadi min 1x. Ini kita butuh x min 1. Kan min 1 dikali min 1 kan jadi plus 1 kan. Oke, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. 5x min 1 sama dengan x min 1. Nah, samain dengan ini. Jadi kita punya dua ini faktornya. Nah, ini sama ya, kita selesaikan dulu. Ini belum selesai, masih butuh proses. Berarti 5x min 1 sama dengan 0. 5x sama dengan 0 karena dia nyebrang, plus 1. 5x sama dengan 1, x sama dengan 1/5, itu x1. Untuk x2 nya x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 ditambah 1, x sama dengan 1. Ini x1, ini x2. Oh, ini x2, sorry. Nah, ini x2, ini x1. Nah, dan setelah ini baru selesai. Pokoknya sini selesainya harus ada x1 dan x2 karena dia ada sama dengan 0. Nah, itu aja contohnya buat hari ini. Untuk soal selanjutnya nanti kita bahas di video yang lain.